Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Oke, sampai jumpa lagi di sini. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi sederhana menggunakan bahasa Java tentunya. Oke, di sini teman-teman langsung aja pastikan teman-teman sudah install IDE-nya bebas. Teman-teman bisa pakai IntelliJ ataupun NetBeans. Di sini saya memakai NetBeans IDE, teman-teman. Oke, jadi, nah yang kedua diharapkan teman-teman untuk tutorial ini sudah belajar OOP sebelumnya, ya, seperti apa itu kelas, objek, method, minimal teman-teman sudah sampai tahap enkapsulasi. Karena nantinya dengan komponen-komponen tersebutlah proyek kita akan dibuat. Oke, langsung aja teman-teman. Di sini kita ingin membuat eh, aplikasi sederhana untuk menghitung berat badan ideal gitu. Di sini kita punya eh, infonya gitu. Set di sini. Nah, kita bisa masuk ke sini. Nah, di sini sebelum kita masuk ke project kita ingin memberikan suatu info dulu gitu untuk cara menghitung berat badannya. Ini ada IBM gitu. IBM gitu. IBM itu bahasa Inggris. Lupa ya. Cuman bahasa Indonesia itu indeks massa tubuh gitu. IBM. Ini bahasa Inggris ya gitu kan. IBM sama dengan BB berat badan kita dibagi tinggi badan kuadrat gitu. Tinggi badan kita kuadrat. Notasi tinggi badan dalam satuan M gitu. Kriterianya adalah jika IBM kurang dari 18,5, maka sama notasinya adalah kekurangan berat badan gitu. Sesudahnya jika IBM Anda 18,5 sampai 24,9, maka berat badan Anda ideal. Jika IBM Anda 25,0 sampai 29,9, maka berat badan Anda adalah overweight. Jika IBM Anda 30,30 lebih dari 30 gitu, maka Anda dipastikan obesitas gitu teman-teman. Jadi ini nantinya adalah kerangka program kita yang akan kita jalankan gitu teman-teman. Nantinya kita akan melakukan beberapa input-input gitu. Oke, input-input. Langsung aja teman-teman kita ke projectnya gitu. Sudah kita ketahui seperti ini rumusnya gitu, IBM. Ini saya dapatkan dari internet gitu. Sumber terpercaya seperti Halodoc atau yang lain gitu atau yang lain. Betawi bet gitu. Oh iya, mohon maaf teman-teman kalau saya nanti nggak pakai bahasa baku gitu kayak tutor-tutor yang lain karena sengaja ya codingnya udah pusing, gitu saya pikir pusing bawa fun aja gitu. Fun aja, asik aja. Oke, langsung aja kita membuat projectnya teman-teman. Dingin. Oke. Set kita ke file teman-teman. Nih, oh iya, di sini saya sudah mempunyai project sebelumnya. Tapi teman-teman, apabila ada teman-teman yang belum memiliki project, teman-teman bisa ke file gitu, file, new project. Nah, di sini ada Java application, teman-teman. Teman-teman klik aja Java application-nya, terus kita next. Nah, teman-teman bisa nih ngasih project teman-teman apa. Kalau di sini coba misalnya kita mau ngasih Java project gitu kan. Wih, JVA Java project. Oke, terus kalau sudah, teman-teman finish aja, klik finish. Di sini saya tidak klik finish karena saya sudah mempunyai project. Sudah, kalau klik finish sudah jadi project teman-teman. Udah langsung aja di sini nanti akan ada notasi project gitu. Di sini saya langsung masuk ke project saya gitu. Nah, mungkin teman-teman yang baru bikin project di sini hanya ada source package-nya aja, tidak ada sini, tidak ada project-projectnya gitu. Di sini karena saya sudah mempunyai project sebelumnya, jadi nah, jadi seperti ini. Nah, teman-teman nanti bentuknya tem yang teman-teman masukin itu project Java project tadi bentuknya akan seperti ini. Nanti teman-teman ke source package aja, ke source package, select, klik kanan, new, Java package. Nah, teman-teman bisa masukin. Untuk tutorial ini kita namain
project GUI gitu. Project GUI. Oke, enter aja teman-teman. Otomatis. Nah, ini udah ada gitu. Oke, mantap. Ini abu-abu ini project GUI sudah ada. Kita select lagi, kita klik kanan gitu. Sekarang kita buat formnya atau desainnya teman-teman. Untuk desainnya kita buat sekarang. Namanya kita masukin form AP. Form apa nih teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Lebih banget. Ini kayak subscribernya banyak aja. Set dah. From IBM aja gitu. Kita enter aja. Nah, gitu. Yes. Oke, di sini teman-teman udah ada formnya. Bentuknya udah ada di sini. Nah, ini masih desainnya masih kosong teman-teman. Untuk desainnya nanti aja kita desain. Sekarang kita buat lagi komponen yang kedua, yaitu kelasnya teman-teman. Karena kita nanti memakai OOP, jadi kita harus membutuhkan kelas gitu teman-teman. Di sini kita kasih nama kelasnya AP, IBM gitu kali ya. Set, nggak usah ideal aja, kelas ideal gitu. Set ideal. Kita enter aja gitu. Nah, ini udah ada gitu. Ini kita udah ada kelasnya teman-teman. Ini kalau ribetin teman-teman bisa hapus saja gitu. Nggak ada ngaruh apa-apa. Asal teman-teman nggak hapus itu. Oke teman-teman. Santai aja. Oke. Teman-teman juga bisa hapus aja ini gitu. Hapus saya. Set. Oke. Hapus. Udah masuk gitu. Nah, udah teman-teman, di sini kita nggak mau nulis kodenya dulu, kita bikin desainnya dulu. Jadi, di project kita ada dua bagian, kita membuat desain, setelah itu kita baru membuat kodenya. Lanjut, kita langsung ke bagian pertama, langsung AE gitu, ke bagian yang pertama, ke From IBM Java, nih di sini, teman-teman ke palette, palette ya, bukan PRT, palette, bener. Langsung ya tarik gitu, set. Iya iya tadi. Teman-teman di sini ada yang namanya panel. Ini ada yang namanya panel di sini. Kita membutuhkan komponen panel. Untuk yang pertama kita untuk membutuhkan komponen panel. Kita tarik aja di sini drag and drop. Teman-teman kalau pakai Canva gitu, kayak gini ya gitu bisa. Set drag and drop di sini teman-teman. Nah, tarik. Nih untuk desainnya kita fullin aja teman-teman. Set oke udah jadi. Di sini warnanya masih abu-abu atau defaultnya itu abu-abu teman-teman. Oke, untuk mengganti warnanya kita bisa klik kanan, oke, muncul seperti ini. Kita ke properti teman-teman, kita ke properti. Nah, itu di sini ada background paling atas. Kita ganti aja teman-teman warnanya. Nah, di sini kane warna AP. Warna AP. Buset warna ini kane enggak? Ini kali ya, nih ya. Oke, kita oke aja gitu. Buset, udah kan mantep, udah ada warnanya. Sekarang komponen yang kedua, kita membutuhkan label, teman-teman. Label itu adalah tulisan nantinya, teks gitu. Nantinya di sini label ini akan kita isi judul. Nih, judulnya. Kita buat judulnya namanya aplikasi sederhana gitu. Sederhana gitu. Udah gitu aja aplikasi sederhana. Mungkin bagi teman-teman ini kekecilan, teman-teman bisa gedein. Bagi saya sih kekecilan teman-teman. Seperti biasa, klik kanan, properti, kita select dulu otomatis. Nah, klik kanan properti. Saya atur fontnya teman-teman. Di sini ada font, masuk aja ke font sebelah sini. Kita bisa atur. Saya di sini memilih Arial dengan kita bold juga size-nya itu 14. Oke.
teng ieng, udah kan, gacor bener aplikasi sederhana. Kelihatannya gede gitu kan, nggak kayak tadi. Nah, teman-teman, untuk membuat teksnya lagi, teman-teman gak usah tarik-tarik ulur gitu kayak main layangan. Cukup teman-teman Ctrl C, select, Ctrl C, terusnya Ctrl V. Nah, kayak biasa, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Nah, ini teman-teman bisa teman-teman isi, rubah isinya. Di sini saya isi, rubah saya isinya. Bawahnya itu aplikasi sederhana menghitung berat badan ideal. Oke, ideal. Ngeset dah. Ngapain ke sini, Bro? Diem aja lu di tengah. Nah, udah jadi aplikasi sederhana menghitung berat badan ideal. Terusnya, kita butuh yang namanya tinggi badan, teks yang berisi tinggi badan. Gini aja bisa kita Ctrl C lagi, Ctrl V lagi untuk pastenya. Paste, nah di sini kita pasang aja TB Anda gitu. Nah, gitu. Oke, kita tarik lagi. Set. Gampang teman-teman untuk cara pakainya di NetBeans. Ini tinggal kita tarik lagi itu, kita samain. Di sini jangan TB, ini BB, paling atas itu BB dulu deh. BB, BB, bukan BlackBerry ya. Berat badan. Oke, BlackBerry. Ntar teman-teman, BB apa bang? BlackBerry, jangan bang loh, bro aja kita. Oke, udah BB udah buat. Sekarang komponen yang ketiga adalah text field, teman-teman. Nih, text field. Teman-teman tarik aja. Set. Nah, teman-teman kosongin aja isinya. Langsung, teman-teman kosongin. Set, backscape I. Backscape I. Nah, teman-teman agak gendutin gitu. Set. Nah, gitu. Nah, udah. Kayak gini, text field. Kita bikin lagi yang kedua, teman-teman. Text field lagi. Kalau text field mendingan teman-teman gak usah kontrol copy karena nanti bakal ribet gitu teman-teman. Nah, ini mending sarannya kayak gini aja manual gak apa-apa. Oke, udah sama gendutnya. Tapi Anda ini kayaknya enaknya ini harus ada ini nih bro. Ini bro, coba. Nah, oke kan gacor. Gacor benar. Set, set. Oke, gini. Oke, mantap, mantap. BB Anda nanti di sini akan melakukan sebuah input, teman-teman. Input angkanya, berapa berat badan teman-teman, misalnya 80, 45, bisa diinput di sini juga nih sama tinggi badan gitu, teman-teman. Nah, di sini kita bikin kaneknya nih, bikin sampingnya itu ada tinggi KG-KG-nya di sini. Set, kita bikin KG, teman-teman. Oke, KG gitu. Dah. Sini Ctrl C lagi, Ctrl V. Kalau untuk label bisa kita Ctrl C Ctrl V gitu karena nanti nggak akan berpengaruh. Cuman kalau untuk si text field bakal berpengaruh nantinya. Jadi kemudian nggak usah di Ctrl copy Ctrl C. Udah sederhana aja gini. Oh iya teman-teman, mungkin ini masih di bawah defaultnya, warnanya masih abu-abu. Kalau di running, kita bisa ganti. Coba kita ke properti. Kita kalau mau lihat ke foreground, foreground ini adalah untuk warna font. Tuh masih abu-abu teman-teman. Tuh ini yang masih abu-abu ya sampel teksnya. Kita bisa ganti ke warna putih. Tuh kan ganti warna putih. Kita oke aja. Nah gitu kan. Udah mantep kan. Buset. Biar lebih terang aja teman-teman. Kayak gini. Teman-teman bebas selera mau pakai apa aja gitu kan. Di sini kalau saya sih pakai warna putih aja gitu. Set. Biar lebih gacor. Set gacor. Ini lagi kita foreground, kita gini lagi gitu. Lupa, benar-benar tidak efektif cara kerja saya. Oke, udah ya apa-apa ya kan. Tutorial, namanya juga tutorial. Oke, kita close. Ini langsung aja sih. Aduh, gak usah kita close. Langsung begini aja. Oke, enter.
lagi properti, masuk foreground, oke. Nah, udah jadi. Nah, sekarang kita text field-nya, kita properti. Text field-nya kita beri warna putih, teman-teman. Untuk text field-nya, ke background aja, untuk memberi warna background-nya, kita masuk ke ini, tuh, kan, ini warna lamanya, dan ini warna barunya. Kita oke aja, teman-teman. Nah, udah otomatis terganti, gitu, terganti. Nah, sudah seperti ini, oh iya lupa, kita ganti foreground-nya. Jadi kan nggak bisa warna abu-abu lagi. Kita ganti warna hitam, teman-teman. Biar nggak nyaru. Nyaru. Betawi bet ya. Saya bukan orang Betawi, teman-teman. Orang Bekasi. Ya. Bekasi sama Betawi beda, bro. Beda. Itu background. Bekasi itu campur-campur. Jadi ngomongin Bekasi. Udah langsung aja ke programnya. Kita ganti lagi warna putih gitu. Mantap, kita ke foreground. Kita ganti. Ntar teksnya bakal warna hitam. Oke, udah jadi. Itu aja, sederhana, gampang. Gampang. Ini kita tarik aja, oke, kurang gede gitu teman-teman ya. Ini kurang gendat, gendat. Tarik aja bang, oke, oke mantap bro. Ini kayak, nah gitu mantap. Oke teman-teman, kita masuk ke komponen yang keempat, itu adalah button teman-teman. Oke, button. Oke, ditulis di kolom komentar teman-teman. Berapa kali saya ngomongin teman-teman, kata-kata ngomong teman-teman. Kayaknya banyak banget teman-teman, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kalian emang teman-teman. Eh, ini udah, ini kok kecil banget gitu. Set, set, aduh. Set, 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 set. Ini button ya teman-teman. Iya, elah kita hampir hapus aja deh kalau udah kayak gini. Hapus-hapus dulu teman-teman. Kita bikin ulang. Kita tarik, kita cari button. Oke, udah ketemu. Kita taruh di sini. Kita taruh di sini. Oke. Kita ganti dengan cek. Nah, apa nih cek? Nah, mungkin teman-teman udah pasti kira ini button untuk ngecek saat kita input, kita cek. Nah, itulah buttonnya. Nanti begitu kita klik tombol cek ini, akan keluar tabel baru yang berisi info apakah Anda kurus, overweight, obesitas, ataupun Anda ideal gitu, teman-teman. Kita ke properti aja, kita ganti-ganti, ubah-ubah. Kita masuk ke background, backgroundnya kita ganti warna hijau aja teman-teman. Di sini kita pakai hijau gelap. Ini hijau ini aja, hijau gelap ini aja gitu. Langsung kita ke si fontnya, kita ganti, kita samain eye gitu, Arial, bold, terusnya kita size-nya 14 gitu teman-teman. Kita ke foreground-nya juga, foreground-nya kita ganti warna putih gitu. Nah, udah gacor. Oke, kita kasih nama. Oh iya teman-teman, di sini saya lupa. Oke, ntar kita satuin aja. Kita masuk lagi ke si button. Nih, kita bikin lagi. Kita ganti dengan kata bersih. Nah, mungkin teman-teman langsung mikir saat kita klik tombol bersih, otomatis ini akan terhapus. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman. Udah, langsung aja kita ke properti, kita ke background, samain aja gitu. Properti, kalau bersih gitu enaknya kaneknya itu warna biru gitu. Biru tapi yang agak gelap gitu, biru gelap ini aja. Oke, langsung aja. Oke, oke. Masuk kita ke ini lagi, kita ganti Arial. Arial, Ari. Masuk, kita oke aja gitu. Kita terusnya foreground-nya yang tadinya abu-abu, kita ganti warna putih gitu teman-teman. Oke, wih ini kenapa Itali? Bold aja bro, gak usah pakai Itali. Oke, mantap. Udah mantap gini. Ini agak digendat, gendutin gitu tombolnya biar aneh. Oke, seperti ini kurang lebih teman-teman desainnya. Ini gini. Oh, mantap. Udah gitu aja teman-teman untuk desain. Oh iya, tadi yang saya bilang saya lupa. Saya lupa ngasih nama variabelnya.
Untuk text field, nama variabel depannya adalah T kecil. Di sini kita masukin BB. TBB artinya T-nya itu teks, B-nya itu berat badan. Kita oke aja. Nah, untuk si siapa ini? Nggak keselek, teman-teman. Nge-lag kah? Nah, langsung kita masuk aja ke sini. Change variable name, kita ganti T. Nih, T kecil, TB. Oke, TTB artinya teks tinggi badan. Terusnya teman-teman ke cek, tombol cek, kita ganti dengan inisial B di depannya untuk karena B itu untuk button dan cek. Becek. Jadi becek ya, main becek-becekan, gak boleh main becek-becekan teman-teman. Oke. BTW Bekasi itu jarang becek teman-teman gara-gara jarang hujan. Oke, panas bener di sini. Kayak ada yang mau coba tinggal di Bekasi, oke, barangkali. Oke aja kita yang try gitu. Set, oh mantep bro, udah mantep. Ayo bro, cepet running bro, pengen lihat bro. Oke, gas aja kita running di sini. Ada tanda ini hijau ini, kita select aja yang sebelah ini. Kita run file, teman-teman. Kita tampilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke teman-teman, sudah tampil outputnya. Sengaja tadi saya cepetin karena tadi agak lama. Maklum, penyimpanannya teman-teman belum. Oke, kita di sini masuk aja. Di sini ada di pojok kiri atas kita. Aplikasi sederhana menghitung berat badan ideal. Udah, nih tombol ceknya sudah kelihatan. Mantap, mantap. Udah semuanya. Di sini kita bisa masukin berat badan teman-teman 80 misalnya. Di sini belum bisa kita enter gitu teman-teman. Jadi kita manual. Kita klik lagi ke sebelah sini. Misalnya berat badan teman-teman itu 170 gitu. Oke, kita bisa hitung, cek, cek, nggak keluar. Karena belum kita coding, jangan berharap lebih teman-teman. Kita tombol bersih, apakah bersih? Nggak bersih. Ya, oke. Kita berarti gas, kita ingin coding. Tapi teman-teman, secara tidak langsung kita sudah analoginya seperti ini. Kita misalnya input berat badan 80, tinggi badan kita 170, saat kita klik tombol cek, maka nantinya ada sebuah tabel baru yang berisi info apakah Anda ketentuan, apakah Anda kurus, overweight, ataupun yang lainnya gitu. Oke, paham sampai sini? Jadi nanti ada tabel yang isinya info bahwa apakah Anda bagian dari orang yang kurus ataupun apa. Apabila kita klik tombol bersih, nah otomatis nanti ini ada hilang semua. Jadi teman-teman gak usah capek-capek gini backscape lagi teman-teman. Oh ya, nantinya juga kita akan coding gimana caranya biar saat kita input kita bisa neken hanya neken enter otomatis si ini pindah ke sini, fokus ke sini gitu. Kan sekarang kita manual tuh teman-teman. Oke. Langsung gas ke codingannya. Oke, kita X aja gitu. Oh iya, nantinya juga kita akan menampilkan outputnya nggak di sebelah pojok kiri atas karena mengganggu mata. Nanti kita akan menampilkan di layar kita yang tengah gitu. Bisa nggak bro? Bisa bro. Apa sih yang nggak bisa? Tinggi bener kan. Langsung aja gitu ke ideal. Kemana ya? Ke ideal Java. Nah, ini kita buat variabel ya teman-teman. Oke, kita buat variabel di dalam public class ideal. Oke.
kita membuat variabel. Kita membuat variabel kita private. Kalau teman-teman sudah belajar OOP, pasti tahu kata keyword private dan public. Private, di sini kita pakai tipe data double karena nantinya ada pembagian di situ. Double, ada koma-komanya, kan tadi ada 12,5, 18,5. Nah, ini. Double itu untuk tipe data yang koma. Double, TB, tinggi badan. Di sini kita punya tinggi badan, di sini kita punya berat badan, dan di sini kita punya total. Tot. Nah, oke, kita buat lagi di baris kedua, variabel barunya lagi. Private, string. Nah, kalau ini tipe data teks gitu, teman-teman. Teman-teman kalau udah belajar Java dasar, tahu itu apa itu string pastinya. String, apa ya enaknya ya? Info gitu aja gitu, string info. Oke, masuk teman-teman. Oke, mantap. Oke, udah teman-teman. Di sini kita langsung coding. Kita langsung coding aja teman-teman. Kita bisa sih ngetik manual, cuman di NetBeans ini kita disediakan ada sebuah plugin, jadi kita hanya bold ini aja. Kita bikin set ini. Nah, teman-teman, daftar dulu teman-teman. Di sini ada TB dan BB ya. TB dan BB teman-teman bold aja di sini TB dan BB. Teman-teman klik kanan, insert code, masuk ke insert code. Oke, udah masuk. Teman-teman ke setter, teman-teman. Oke, teman-teman yang belum terlalu ngerti OP, cukup lihat aja dulu, ntar saya jelasin gimana metodenya. Ini adalah sebuah metode. Kita ke setter, kita ke BB, checklist BB di sini, terusnya checklist TB. Dah, BB dan TB aja. Generate. Nah, otomatis akan muncul kode seperti ini, teman-teman. Dahulu saya ngetik kodenya manual, jadi agak capek juga ya setelah tahu-tahu, setelah ke klinik Tongpang. Setelah saya ke klinik Tongpang, saya tahu cara generate kode kayak gini. Nah, sekarang teman-teman, untuk metode tot-nya dan infonya, kita insert kode juga. Kita ke getter, teman-teman. Getter. Nah, kita checklist untuk tot dan infonya kita get gitu. Nanti apa nih bro perbedaan get sama set? Oke, nanti saya jelasin. Di sini langsung saya jelasin aja gitu. Gini bro perbedaannya. Untuk metode set ada parameternya. Untuk metode get tidak ada parameternya. Kan bisa terlihat ada parameter, nggak ada parameter. Nantinya parameter ini adalah sebuah input yang akan kita masukkan. Nantinya set parameter ini adalah tinggi badan kita. Nah, nantinya parameter ini adalah berat badan kita. Nah, kalau si ini kita tidak mengisi parameter, kita hanya mendapatkan infonya aja. Nah, ini juga sama, kita tidak mengisi parameter, hanya mendapatkan totalnya aja gitu. Jadi kan nanti yang disetting kita cuma nyeting, kita input tinggi badan dimasukin, berat badan masukin sini, kita input tinggi badan masukin sini, udah gitu aja teman, jadi gitu. Ini kan di bawah nih, kita kontrol copy aja, kita hapus gitu teman-teman, kita taruh di atasnya. Nah udah rata kan, udah rata, mantep. Oke teman-teman, balik lagi, udah kan, udah kayak gini. Udah kayak gini, kita sekarang bentar deh. Nah, udah. Sedikit saya ingin menjelaskan kepada teman-teman kenapa ini ada keyword privat. Oke, kenapa nih bro ada keyword privat? Mungkin teman-teman yang belum paham banget ada keyword privat. Privat adalah suatu jadi dengan menggunakan keyword privat, maka variabel-variabel yang di privat ini tidak bisa diakses sembarangan di luar kelas. Jadi otomatis kita tidak bisa mengakses variabel-variabel ini di luar kelas gitu.
Gimana bro kalau nggak bisa aksesnya? Caranya gimana biar bisa aksesnya? Oke, caranya ya dengan ini, metode-metode ini. Tanpa metode ini, variabel private, maka tetap saja tidak bisa diakses, error gitu setiap kita mengakses. Tapi kalau teman-teman mau bikin variabel ini jadi public boleh, cuman secure-nya itu kurang secure aja, secure. Keamanannya itu kurang aman gitu. Oke, langsung aja. Jadi seperti itu, kurang lebih apa itu privat. Kenapa kita pilih tipe data double? Karena nantinya ada perhitungan koma-komaan. Ini juga, kalau ini infonya itu string karena nanti akan memunculkan teks apakah ada kurus, overweight atau obesitas atau yang lainnya. Oke, udah gitu aja teman-teman. Kita sekarang buat metode lagi. Ini semuanya ini aslinya ini yang saya select ini adalah sebuah metode teman-teman. Oke, sekarang kita buat oke, sebelum kita buat metode yang baru, di sini kita coding. Nah, saatnya kita mulai nulis-nulis kode, teman-teman. Oke. Oke, jangan kena tremor. Di sini ada tinggi badan, teman-teman. Di sini ada this, di sini merujuk kepada objek. Orang, misalnya kita bikin objek namanya orang, orang ini mempunyai tinggi badan sama dengan, nah, mungkin teman-teman tadi udah baca ya, di sini tinggi badan berupa satuannya itu meter. Nah, otomatis nanti saat input, user pasti satuannya berupa senti. Pasti itu. 170, 180. Nah, kita ubah dulu dari senti ke meter. Nah, gimana caranya? Kita bagi 100, bro. Karena 1 meter sama dengan 100 senti. Oke, paham? Mungkin teman-teman udah belajar. Oke, sampai sini udah paham. Kita bagi 100. Oke, teman-teman, sudah kayak gini, kita ketot. Oke, ketot. Tot sama dengan this objek, di situ adalah objek. Objek yang ini belum kita buat, teman-teman. This bb sama teman-teman, sama kayak gini. Sama kayak si notepad yang ini. BB dibagi TB kali TB. Nah, udah gitu aja teman-teman. Nggak ada perbedaan di sini untuk rumusnya. Di sini kita bikin rumusnya itu bagi TB kuadrat gitu. Oke. Bentar teman-teman, nge-lag gitu. Aduh, like teman-teman, kita tunggu aja gitu. Oke, udah jadi di sini. Dis lagi TB gitu. TB dikali TB sama teman-teman, sama rumus yang tadi kita ini bilang. Oke, udah jadi. Oke, mantap. Sekarang kita bikin metode yang namanya di sini metodenya itu nggak ada get, nggak ada set gitu, metode kosong namanya. Ini ada kita tulis void gitu, kita kasih nama hasil info. Hasil info. Nah, metode hasil info ini apa, bro? Oke, saya jelasin. Metode hasil info ini adalah metode untuk apa ya namanya ya? Kalkulasi, kalkulus aja, kalkulus. Pokoknya menseleksi. Misalnya IBM 18,5, maka nanti si infonya itu akan kita kasih kurus. Jika 18,5 sampai 24 maka normal dan seterusnya gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung coding. Jika if ini kita pakai percabangan gitu teman-teman. Saya harap teman-teman udah tahu apa itu percabangan karena di Java dasar kita diajarkan. Jika if get tot kurang dari 18,5 yang tadi 18,5 maka this gitu, this info gitu, info sama dengan oke, kasih ini lupa.
Anda kurus. Anda kurus, bro. Oke, set. Oke, udah. Lagi buat else if. Else if. Itu getot lagi. Oke. Sekarang kurang dari apa? 20 berapa nih? Kurang dari berapa nih? Jika kurang dari 24,9. Jika kurang dari 24,9, 24,9. Oh iya, 24,9. Aduh, ini. Nah, udah sama aja gitu. Kita dis info gitu sama dengan sekarang Anda ideal, ya kan? Karena tadi ideal gitu. Else if getot gitu, getot kurang dari berapa ini kalau untuk ini kalau nggak salah overweight deh. Oh iya, 29,9 maka overweight, benar overweight teman-teman. 29,9 maka disinfo orang ini dikasih info bahwa dia itu secara tidak langsung analoginya seperti itu teman-teman. Anda overweight atau berlebihan berat badan, kelebihan berat badan. Teman-teman jangan insecure, walaupun insecure juga sama BB. Ada yang aku merasa kurus, aku kok kayak gini gendut banget. Ya, love yourself aja teman-teman. Gitu. Gak apa-apa, wajar sih insecure. Ngomong apa sih bang? Maaf sih bro, ngelantur nggak apa-apa gitu. Maklum malam ini. Getot 30,0 gitu. Udah disinfo, kita dikasih info secara tidak langsung, kita dikasih info kalau kita ini adalah ini bro, Anda obesitas gitu, obesitas. Nah, kalau berlebihan juga nggak bahaya teman-teman. Oke, udah jadi. Oke, masuk udah jadi kodenya teman-teman untuk kelas. Kodenya hanya ini. Buset. Ini ada apa nih? Warning. Kayaknya tadi kita salah keyword. Dah, kita hapus saja. Udah. Nah, nggak ada warning di sini. Nggak ada warning, nggak ada error. Aman, aman. Mantap. Oke, gitu aja teman-teman. Kita ke formnya. Masuk kita lah ke formnya. Oke, langsung aja kita ke formnya di sini. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah input-input tuh. Input ini, pas cek nggak tampil karena kita belum coding di bagian tombol ininya. Nah, teman-teman bisa select aja untuk tampilin tabel yang tadi saya bilang itu, teman-teman bisa select aja tombol ceknya. Select, kontrol kanan kayak biasa. Nah, teman-teman ke event, teman-teman. Nah, di sini ada event, mouse, mouse click kan, event, mouse click. Udah masuk nanti ke bagian sini, udah di sini kita di bawah komen saya kita giniin aja. Nah, di sini kita akan coding teman-teman. Oh iya teman-teman, lupa buat objeknya. Yang pertama, kita buat objeknya dulu di sebelah sini, bawah sini teman-teman. Nih, kita buat objeknya. Tadi kita namanya ideal, kan? Ideal gitu. Ideal apakah udah ada? Nah, udah ada ideal. Objeknya apa nih? Orang. Kita di sini objeknya orang aja. New, new, sini new, ideal. Itu otomatis autocomplete. Dan kita udah buat objek, kita udah build objeknya, langsung udah gini, kita panggil aja. Nah, fungsi objek ini apa bro? Nah, fungsi objek ini kita bisa memanggil metode-metode yang kita buat. Kayak set dan get tadi, dan metode void yang tadi kita bisa panggil-panggil. Cara manggilnya gimana bro? Gini bro, kita pakai orang, objek, orang, titik. Nah, baru kita mau manggil apa? Di sini kita set BB, karena BB duluan yang diinput kita set BB. Nah, set BB. Nih gini. Ini ada permasalahannya teman-teman. Jadi gini.
Di sini kita disuruh masukin tipe datanya berupa tipe data double atau tipe data koma. Sedangkan saat kita input, berapapun angkanya tetap dibaca teks oleh text field. Paham teman-teman? Tetap dibaca teks oleh text field. Jadi kita mau input angka 10, 11, 180 itu tetap dibaca sebagai teks. Nah, masalahnya tipe data teks itu tidak bisa kita kalkulasi kan. Tentunya tidak bisa kita kalkulasi. Nah, gimana nih bro cara biar bisa kita kalkulasi? Ya caranya adalah dengan kita casting teman-teman. Mungkin kalau teman-teman udah belajar Java dasar, teman-teman udah tahu cara casting dari tipe data string ke double ataupun sebaliknya. Kita langsung aja kita casting teman-teman. Kita ke source, kita untuk kita double ini ya, kita pakai keyword double gitu, D-nya gede, double, double, parse, double tuh udah ada, double, parse double tuh udah ada, kita enter aja. Nah, tuh di sini kita suruh masukin mana yang mau kita casting. Ya udah kita casting variabel yang kita buat tadi, variabel text field namanya apa? T, BB kan? TBB. Ada nih TBB bro. Waduh, kenapa nih nge-lag lagi? Not responding. Nah, udah ada tuh variabel TBB. Kita enter aja teman-teman. Nah, untuk mendapatkan teksnya, kita pakai kata kunci get text. Oke, mantep, mantep. Udah gini aja sederhana teman-teman. Jadi, si BB ini sudah mendapatkan variabel inputan kita berat badan. Misalnya kita berat badannya inputnya 108 misalnya inputnya 70 gitu berat badannya. Kita casting dulu biar didapetin oleh si BB. Udah gitu aja gampang. Gampang aja, gampang banget. Orang kita set lagi. Sekarang kita set bagian TB-nya, set TB. Nah, harus sama gitu. Double set gede-gede semua. Double, parse double, parse double, T TB gitu, TTB. Oke, udah ada get text. Kita dapatkan teksnya tanpa metode get, tanpa kode get text kita tidak bisa mendapatkan teksnya. Jadi seperti itu teman-teman. Udah. Jadi si BB-nya udah dapat, si BB-nya udah dapat tuh, misalnya kita input 80 berat badannya udah kita dapetin, udah. Sekarang TB-nya udah kita dapetin, udah. Misalnya tinggi badannya 170 udah kita dapetin, udah. Sekarang udah mantep nih, udah kita dapetin semua. Sekarang kita tinggal panggil metode yang kita buat tadi, orang hasil info. Nah, udah gampang teman-teman. Udah kita panggil. Nah, saya tadi kan bilang tabel-tabel. Bingung tuh, tabel apa sih bro ini? Sesuatu bikin tabel baru. Enggak gini, bro. Gini, cara buat tabelnya gampang banget teman-teman. Cuman pakai kode ini, J option. Kita nggak usah bikin kayak tadi lagi gitu teman-teman. Cukup J option pen, kayak gini. Titik, show, tampilkan, message. Nah, ini udah ada nih paling atas. Kita enter aja. Udah. Nah, di bagian IVT-nya kita hapus, teman-teman. Kita ganti orang. Orang ini minta info. Apa nih infonya, Bro? Eh, kok belum ada? Oh iya, orang get info. Pusing, dong. Yang bikin yang bingung. Oke, mantap. Udah jadi, teman-teman. Orang set BB, set TB, hasil info, get info. Oke, teman-teman. Langsung aja kita running, kita coba gitu. Kita coba running, teman-teman. Set, kita run file gitu. Mungkin di bagian running akan saya cepetin karena bakal lama. Malum teman-teman, saya ini pakai spek laptop yang nggak dewa. Oke. Terus kolom komentar aja teman-teman bagi teman-teman yang mau kasih laptop.
Bismillah yuk Asus. Jangan Asus, Bismillah yuk MacBook. Oke, kita up. Oke, udah. Nah, teman-teman, ini udah keluar outputnya seperti apa? Udah keluar di sini, teman-teman. Di sini teman-teman udah bisa langsung input aja. Misalnya teman-teman punya tinggi badan, berat badan 76 gitu. Oke, ini berat badan saya. 76, tinggi saya 100 misalnya 80 gitu. Kita cek AE. Mantep, ideal bro, saya bro. Alay banget ya. Oke, udah ideal teman-teman. Tapi teman-teman bisa mau ngecek lagi. Nah, di sini bisa misalnya kita tombol bersih enak nih teman-teman. Kita klik bersih aja ini hilang. Nah, ini enggak manual. Escape. Oh ya teman-teman, ini masih kita ada di pojok kiri atas gitu. Belum kita tampilin di tengah, nanti kita coding langsung. Nah, di BB ini, oke, di BB ini, coba kita tampilin misalnya orang ini kurus. Orang kurus biasanya BB-nya berapa ya? 45 lah ya. 45. TB-nya biasanya itu 70 lah. Buset. Kutilang kurus tinggi langsung. Oke, Yunda kurus. Mantap teman-teman. Udah mantap ini. Udah sesuai keinginan kita. Jadi mana mungkin kan orang yang berat badannya 45, tingginya 170, dia mengalami obesitas. Dicap obesitas gak mungkin, teman-teman. Nah, coba kalau kita nyoba mau obesitas, misalnya BB dia 120 gitu, berat badan dia, TB dia tinggi badannya 170 lah gitu, kita cek aja. Kan bener obesitas dia, Bro. Oke, mantap. Coba misalnya BB-nya 80. Overweight dia, Bro. Overweight atau kelebihan berat badan. Oke, udah mantap ini teman-teman. Program kita udah jalan. Cuman di sini kekurangan kita tidak bisa enter, nggak bisa langsung kayak gini, nggak bisa enter, jadi kita harus pakai mouse, klik-klik dulu, dan ini belum di tengah, yang pertama, yang kedua, yang ketiga tombol bersih belum aktif. Nah, mari kita coding, coding, mari kita coding, oke, mari kita coding gitu, kita kasih kohel, kohel gitu, udah. Kita sekarang, oh iya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit sedikit info, misalnya sedikit info, sedikit alur gimana cara project ini berjalan gitu. Mungkin teman-teman bisa aja gitu nulis kode tanpa tahu jalannya project, tapi itu salah teman-teman. Salah karena apa? Karena teman-teman baru UKT. Saya UKT-nya bro, kalau teman-teman cuman copy paste aja gitu kan, teman-teman harus juga tahu dong kodenya kayak mana. Jadi orang set BB, jadi orang ini mempunyai berat badan yang kita input tadi. Misalnya kita input 45 ya tadi ya, yang buat orang kurus tuh 45. Nah, karena tadi masih berupa teks, kita konversi dulu dengan double parse double. Nah, baru tuh udah bisa tuh masuk ke tipe data double. Udah gitu aja teman-teman maksud dari coding ini, coding baris ini. Begitu juga TB, tadi kita masukin TB-nya itu berapa ya? 170. Karena masih dapat berupa tipe data string, kita konversi dulu ke tipe data double, baru didapetin oleh si TB ini. Nah, berbeda dengan TB, kalau TB itu tadi kita codingnya kayak gini, benar teman. Kalau codingnya itu kalau TB begini, bro. Tuh, kan? TB bagi 100. Tuh, objek orang ini mempunyai tinggi badan sama dengan tinggi badan bagi 100. Apa nih, bro, maksudnya? Oke, di sini maksudnya adalah karena tadi kita inputnya masih berupa sentimeter, 170, mau nggak mau kita harus konversi dulu menjadi meter, baru bisa kita kalkulasi. Nah, karena 1 meter sama dengan 100 cm, kebalik, 1 cm sama dengan 1 meter, maka kita bagi 100 gitu teman-teman. Nah, ini pelajar-pelajar SD kan. Oke, udah masuk ke sini, masuklah ke GTOT. Nah, di TOT ini barulah kita kalkulasi. Dis BB berat badan dia yang tadinya 45 dibagi sama 170 dikali 170, 170 kan udah di itu ya, udah dikonversi ya. 1,7 otomatis yang tadinya 170 jadi 1,7 kali 1,7.
Nah, udah nih, tinggal dibagi aja 845 bagi 1,7 berapa? Ya udah, misalnya 18,5, maka kita kasih tampilan Anda kurus infonya gitu. Terus misalnya kurang dari 24,9, maka infonya itu kita kasih ideal. Kita kasih info orangnya itu ideal. Misalnya kurang dari 29,9, maka orang itu kita kasih info, bro, lu itu overweight, bro. Nah, misalnya si orangnya itu lebih dari 30 IBM-nya, maka orang itu kita kasih info, bro, lu itu obesitas, bro. Oke, paham? Misalnya ini true, ini akan dieksekusi. Misalnya ini enggak true, masuk ke sini, maka ini akan dieksekusi. Jika ini dan ini tidak true, maka masuk ke sini. Jika ini pun tidak true, maka akan masuk sini. Nah, kalau udah masuk di sini udah mentok udah. Jadi mau nggak mau pasti dia obesitas. Mau nggak mau lu harus obesitas, bro. Lu itu gendut. Lu nggak boleh judge gitu, nggak boleh body shaming, teman-teman. Ingat ya, kita ngoding syariah sambil mengasih petua-petua. Oke, teman-teman, udah kita jelasin alur programnya gimana. Sekarang ada beberapa masalah. Tadi ada 3 masalah. Yang pertama, layarnya masih ada di pojok kiri. Nah, kita bisa tampilin kode kayak gini teman-teman untuk menampilkan layarnya ke tengah. Set gitu, location relative to. Nah, paling bawah ada di sini. Kita enter aja set location relative to. Dalamnya parameternya kita isi 0 gitu, 0. Nah, 0 in 0. Oke. Oke, udah. Ini bakal nampil ke tengah, pemirsa, teman-teman. Nah, untuk tombol tadi ada apa sih? Tombol bersih ya. Tombol bersihnya belum aktif ya. Oke, kita ke select aja tombol bersihnya. Kita klik sama kayak si cek ini. Kita even, kita mouse, klik teman-teman. Udah gampang. Kita cari. Nah, nih ada di sini. B bersih mouse clicked. Oke, B bersih mouse clicked udah. Kita coding langsung di bawahnya. T text field TBB, set text. Jadi si text field TB berat badan ini kita tampilin teks yang isinya teks kosong. Teks kosong ya bener, kita biar bersih itu kita kasih teks kosong. Coba misalnya kita tinggi badannya gitu, misalnya teman-teman mau bukti, anjay bukti. Gak apa-apa ini sambil belajar biar teman-teman sekalian tahu maksud tadi kode setTag itu apa. Jadi setTag itu adalah untuk menampilkan teks. SetTag, misalnya teman-teman klik halo, misalnya halo gitu, otomatis saat kita run, begitu kita pencet tombol bersih, maka yang muncul adalah halo gitu teman-teman. Gak percaya? Oke, langsung. Di sini ada perbedaannya gitu. Ntar dulu. Di sini kalau si berat badan itu teksnya kosong, kalau si tinggi badan itu ada halonya. Oke. Kita lihat teman-teman, apakah benar ada halonya. Seperti biasa kita run gitu, mantap. Oke teman-teman, udah lumayan cepet sekarang. Tapi tetap aja, bismillah dapat MacBook. Udah teman-teman, langsung kita masukin aja. Misalnya kita mau orang ini adalah orang yang ideal gitu, nggak usah lah, kita random aja lah ya, nggak usah pakai mikir-mikir lagi. Misalnya tinggi badan 178 gitu, oke kita cek apakah dia ideal bro. Jadi BB segini dengan tinggi badan segini masih ideal bro, tuh masih ideal. Nah inilah kita action, kita klik apakah yang tampil. Das kan bener, gua kata apa? Saya kata apa? Ini akan menampilkan teks kosong, sedangkan tinggi badan akan menampilkan halo. Jadi benar, fungsi set text adalah untuk menampilkan teks gitu. Ini ntar kita hapus aja gitu. Ini kita close aja teman-teman. Nah, kita langsung hapus aja kata-kata halonya. Kata-kata halonya kita hapus aja, kita samain. Waduh. Jadi apa ini? Jadi apa ini? Kenapa ini begini?
Ini kenapa? Nah, udah kita agak hapus saja gitu. Oke, udah jadi jadi dua permasalahan kita udah selesai. Bagaimana tadi udah tampil ke tengah. Yang kedua, bagaimana kita udah bisa ngasih si tombol ini bisa ngapus, tombol bersih ini. Yang ketiga, permasalahan yang ketiga tadi apa ya? lupa lupa apa ya? Itu tadi ada tiga tadi ya, bersih. Aduh, lupa teman-teman, malum ini kurang ngopi. Jadi bersih, udah apa ya tadi ya? Nampilin apa? Oh iya, jadi misalnya kita input tadi kan agak ribet ya, kita gerak-gerakin mouse lagi. Nah, itu bisa aja kita enter teman-teman. Jadi langsung ke TB dari BB ke kita enter langsung ke TB-nya gitu. Kita pakai kode ini teman-teman. Ke desain lagi, kita select nih si text field-nya si BB. Kita even ya, kita ke key, di sini ke key. Bedanya tadi mouse sekarang key. Key preset, oke, key preset. Udah masuk ke key preset, kita cari nih mana nih tadi. Nah, ini ke key preset, kita klik percabangan jika either T get key code get key code gitu set sama dengan key event gitu key event nah key event Vika enter. Nah, ketika Vika enter ini maksudnya ketika kita klik tombol enter, kita bisa aja ketika klik tombol 0, tombol 1, tombol 2, tombol 3, teman kalau kita biasanya kan enter tuh ya teman-teman ya. Udah teman-teman, udah jadi gini. Nggak ada yang error, kita isi aja dengan kode TTB karena kita pengen fokusnya ke TTB gitu, begitu kita enter fokusnya ke TTB, kita grab, bukan grab, ojek online gitu kan, grab fokus, udah gitu aja teman-teman. Udah selesai kodenya. Misalnya ini true bakal dijalanin, misalnya kode kita klik kode enter, maka akan menjalankan si kode ini. Nggak percaya? Kita coba. Oke, marketing, mari kita coding. Kalau ini markiran, mari kita running. Asik. Ngelantur. Udah teman-teman. Oke. Kayak tutorial kita lumayan lama teman-teman. Lamanya karena ngeran ya. Oke teman-teman. Kita lihat gitu. Apa nih? Apakah udah tampil di tengah? Tadi sih udah tampil ya. Nah kan, udah bagus nih, udah tampil di tengah. Seperti biasa, kita input gitu, misalnya dia tinggi berat badannya 70, 80, berapa ya? Biasanya kalau cewek itu 60 ya. Nah, kita enter aja teman-teman. Nih saya tanpa menggerakkan mouse saya taruh sinilah nih, biar terpercaya. Saya enter aja nih. Tek, udah otomatis. Kita mau coba lagi, marki chop, kita coba. Tek, set. Udah gacor ya, udah teman-teman, udah mantap nih teman-teman. Udah kita langsung, biasanya cewek-cewek itu tingginya segini teman-teman. Biasanya cewek-cewek boleh komen aja. Taruh nomornya boleh. Enggak bercanda. Tapi beneran juga apa-apa sih. Oke. Tuh cewek-cewek tuh jangan insecure. Kalian itu ideal. Oke, kalian itu ideal, jangan insecure, oke? Mantap. Oke aja, mantap. Kita tombol bersih, oke, udah bersih, mantap. Aplikasi kita udah jalan, teman-teman. Dah, kode-kode kita yang kita tulis tadi, nih, udah jalan, teman-teman. Oke, mantap. Ini kelasnya udah jalan. Oke, udah jadi. Kita mau running lagi gitu. Bisa kita running lagi. Udah, mantap, teman-teman. Aplikasi kita udah jalan. Oke, udah jalan. Udah, kita mau input berapapun. Nih, mau input berapapun, 100 misalnya 170 berapa ya? 76 gitu. Ada nggak ya orang yang BB-nya segini? Kayak area Permana gitu ya, janganlah.
Nah, langsung aja gitu. Banyak ngomong. Ke TB 100 misalnya 180 gitu, kita cek aja apakah yang tampil Anda overweight atau kelebihan berat badan. Udah mantap teman-teman. Jalan, oke, mantap. Kita klik tombol bersih. Udah jalan. Oke, kita mau buat lagi segini, segini misalnya 90. Pendek bener ya. Cek, Anda obesitas. Udah bener, udah bersih. Jalan. Ini tampil di tengah. Oke, mantap. Oke, Bismillah, dah. Jadi, oke teman-teman, itu aja project dari saya. Semoga membantu teman-teman dalam mengerjakan. Biasanya teman-teman butuh project untuk tugas kampus gitu, ini bisa dapat membantu teman-teman. Tapi saya harap teman-teman sebelum membuat project ini, teman-teman udah belajar Java dasar dulu, sudah belajar Java OP dulu gitu teman-teman. Jadi kalau belum belajar itu semua, ya jangan ditonton. Oke, enggak, bukan jangan ditonton ya, belajar dulu lah minimal teman-teman, oke? Keep learning, keep coding, anjay. Don't forget semicolon ini your code, gitu. Udah, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget semicolon, gimana ya, bikin apa penutupnya, oke. Karena channel pertama kita bikin penutupnya gini ya. Don't forget semicolon in your code, oke. Ciao.